live chat sekarang juga. Ini dia, karena pesawat dan juga 2 helikopter sudah berterbangan di atas sana Sanhok kita kali ini yang akan membentang dari arah barat menuju ke arah timur yang akan diakhiri di bagian-bagian kampung. Sudah terlihat juga ada beberapa yang turun langsung seperti halnya tadi yang dimention juga oleh Alter Ego. Kalau BN mungkin akan sedikit bersinggungan oleh mereka di awal-awal ya. Karena BN sendiri mungkin bakalan langsung aja menuju ke bagian-bagian Pulau Alpha. Dan kita tahu sendiri Pulau Alpha itu kan sebenarnya memang tidak sebesar C dan juga B. Iya betul. Dan ternyata masih terjadi gangguan yang diberikan BN menuju ke arah tim dari Alter Ego-nya sendiri. Bahkan setup mereka agak lebih menyebar dibandingkan pemain dari Alter Ego yang lebih memilih berkumpul di bagian camp Alpha-nya sendiri. Di bagian utara belum ada tim yang menuju ke bagian sana karena memang pesawatnya ada di arah bawah. Jadi kalau misalkan mau menuju ke arah utara itu butuh proses, butuh memainkan pesawatnya dulu, tapi memainkan parasut maksud gua, tapi di bagian bootcamp ternyata masih terjadi bentrok yang kita lihat seperti di Gladi Resik kemarin Dona, di mana SMG mereka bakal tetap ngotot untuk berhadapan dengan Face Clan kali ini. Alright, dan sudah ada beberapa nama juga yang keluar dari arah Elimination Fit kali ini. Beberapanya dari SMG ataupun Face juga untuk saat ini. Dan tembakan pun juga masih terus-terusan terjadi. Face Clan masih utuh berempat nampaknya karena mereka berhasil untuk merevive. Tetapi ternyata satu man langsung aja down untuk saat ini. SMG berkutat kali ini dengan Face Clan dan pengen banget untuk mengubah keadaan. Tetapi apakah mereka bisa? Karena SMG hanya meninggalkan satu pemain terakhir saja. Ya, hanya menyisakan seorang Beautiful kali ini yang cabut keluar dari bagian bangunan tengah bootcamp mereka. Dia bakal bergerak menuju ke bagian bangunan 3 yang ada di luar dari sekitar bootcamp ini. Wow, fight yang begitu intens. Ini hasilnya sama Don, seperti yang kemarin kita lihat di Gladi Resik atau di rehearsalnya kemarin. Kalau kemarin tapi nggak 2 tim, 4 tim yang turun di bagian bootcamp, tapi kali ini hanya 2 tim dan akhirnya Face Clan yang berhasil memenangkan fight tersebut. Saya Pride masih strong untuk perebutan bootcamp di game yang pertama. Yap, masih stay strong, standing strong aja untuk mereka saat ini. Dan bentar, gue pengen cari sedikit. Nah ya pas ya? AE di atas, AE di camp Alpha. Dia bener-bener ada di bagian camp Alpha gitu. Beda sama BN yang split di arah-arah high ground dan arah luar dari camp Alpha-nya. Dan mereka juga agak bentrok sama Sam9, tim dari Malaysia yang lebih memilih drop zone mereka di Hatin dan juga high ground sekitar Hatinnya. Ini agak repot sebetulnya buat AI karena tersandwich oleh 2 tim, ada Sam9 dan juga ada BN. 2 tim yang sangat membahayakan banget karena nih 2 tim tersebut mereka punya high ground yang bisa lebih terkontrol dibandingkan dari Alter Ego yang sekarang ada di bagian camp Alpha-nya. Apalagi dengan circle seperti ini yang mungkin tadi teman-teman udah lihat juga, circle pertama menuju ke arah Pulau Charlie untuk saat ini. Jadi kayak walaupun masih ada sedikit secercah tanah yang ada di Pulau Alpha dan juga Pulau Bravo yang masih masuk ke dalam circle pertama, ini kayaknya udah impossible banget untuk zona selanjutnya menuju ke arah mereka. Tetapi di sisi Elimination Fit gue bisa melihat adanya Genesis Dogma Gigs berhasil mendapatkan 1 pemain dari 4 Rifles dan ini dia 2 pemain tumbang nampaknya dari 4 Rifles karena Dable doing his job untuk saat ini. Tetapi kamera kita berpindah ke arah yang lainnya karena Yangon Galacticos kali ini berhadapan face to face dengan Infinity. Nuzi bakal langsung aja mencari-cari mangsa yang selanjutnya. Nuzi tidak berhasil untuk membalikan keadaan. Yangon Galacticos masih bertahan dengan 2 punggawa mereka. Sementara itu Infinity bakalan langsung aja mau merevive rekan-rekannya yang sekarang masih terknockdown. Ya, HBD-nya sukses bisa dibilang dari YG, tapi entah kenapa backup dari Infinity benar-benar detail banget. Bahkan YG berhasil mendapatkan sebuah pick off dan berhasil juga mengurangi pemain dari 4 Rifles. Bonyok banget sih 4 Rifles ke HBD sama GD tadi. Terus sekarang ke HBD juga sama YG. Wow. Agak cepat ya perjalanan dari YG juga ternyata. Ini baru Sanhok Don. Iya cuy. Tidak ada yang healing dengan strategi-strategi tersebut yang bisa kita lihat dengan cepat maksud gua. Dari early game sekarang yang kelihatan lagi ngumpul-ngumpulin healing kayak belum terpantau bener-bener ada gitu yang mau niat buat healing. Iya masih belum lah, tapi mungkin nanti kita bisa melihat di arah tim-tim yang drop zone-nya di selatan-selatan ya. Karena kan dari tadi kita masih melihat kayak Beacon, ngelihatnya AE yang di bagian-bagian Pulau Alpha. Terus banyak fight yang terjadi juga di arah bootcamp tadi SMJ dan juga Face Clan. Tetapi nampaknya kali ini 4 Rifles lagi-lagi harus berhadapan dengan musuh yang lain,
Nova Frozen mendapatkan satu pemain dari Four Rivals. Ya, ini what happened dengan Four Rivals, my God. rotasi mereka benar-benar digangguin banget. Bahkan Ipul menjadi free point bagi tim Nova. Ini tadi yang sempat terlihat juga oleh Dona. Satu buah pick off ketika Four Rivals sedang melakukan sebuah rotasi. Dan Jimmy berusaha untuk mendapatkan last man standing dari Four Rivals dan berhasil. Epi dipulangkan dan fight selanjutnya antara Boom versus Infinity. 3 pemain dari Infinity langsung menerabas ke arah Okta dan Okta hilang dengan sekejap mata. Ya, karena Okta kali ini hanya sendirian ya, berada di tengah-tengah antara pemain-pemain dari tim Infinity. Jadi apa boleh buat, Okta pun harus tereliminasi dan dengan begitu meninggalkan 3 punggawa yang lainnya saja dari Boom Esports yang masih nampaknya berada di Blue Zone. Karena kalau teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan layar kaca kalian itu ada biru-birunya yang ngiterin-ngiterin. Itu berarti tim-tim tersebut masih berada di Blue Zone. Beda halnya dengan Nova yang sekarang kita lihat keberadaan mereka. Mereka nampaknya sudah bisa melihat keberadaan dari Geek Fam sendiri. Beberapa pemainnya kular kilir. Tetapi nampaknya masih belum dibuka tembakannya karena Geek Fam pun juga nampaknya mempunyai awareness akan adanya tim lainnya itu Beacon di sekitar mereka. Ya betul, kalau tadi kita ngeliat adanya Alter Ego yang tersandwich, sekarang kita ngeliat Geek Fam yang tersandwich, ada Nova yang sudah memantau dari tadi. Jimmy tidak bergeming dari batu di mana dia berada sekarang, ada Jimmy di balik batu, bukan ada udang di balik batu. Dan Order juga bakal membackup dari bagian belakang sambil sedikit ngecek button dari smartphone-nya dia untuk supaya tidak ada ghost touch mungkin ya. Tadi dia sempat ganti ke weapon, sempat ganti ke utility juga, smoke granat dan juga molly dia pegang juga, dites-tes dulu jangan sampai ada blunder. Dan akhirnya tembakan sudah mulai dibuka, kali ini datang dari Bacon yang berhasil mencicil HP dari pemain Geek Fam. Bahkan Mika kali ini sudah terknockdown, ingin dipulangkan karena lebih tapi masih tertutup dengan bagi yang ada di sebelahnya Mika. Ya, masih belum di finish dengan begitu cepat dari seorang Mika sendiri. Sementara itu Yuhai nampaknya akan mencari cara bagaimana dia bisa menyelamatkan satu rekannya tersebut. Karena untuk saat ini status dari tim Geek Fam 2 pemain tumbang. Sementara itu di sisi yang lainnya Boom ternyata bertemu lagi dengan tim Infinity. Yang bisa kita intip dari arah elimination fit. Dan nampaknya ada trade knock dan juga trade kill yang terjadi antara kedua belah pihak. Tapi sementara itu kita masih fokus ke arah Nova, Geek Fam dan juga Bacon. Karena ini mereka adanya segitiga. Ya betul, yang gue takutkan sebenarnya adalah gameplay dari tim-tim China yang biasanya menjadi third party ketika ada tim yang sedang melakukan sebuah fight. Tapi kita bakal berfokus dulu menuju ke arah Hexas, di mana Hexas bertahan seorang diri di bagian belakang sebuah batu dan ini ada di bagian Blue Zone. Bukan hal yang bagus tentunya untuk Hexas. Kali ini Ed Kit ada 3, sedang melakukan proses healing, ada Free Fire di bagian sebelah kanan, kiri juga ada sedang melakukan sebuah push. Ada yang naik ke atas batu berhasil mendapatkan 1, tapi 2 pemain yang lompat secara bersamaan membuat Hexas tidak bisa bertahan lama dan Boom kali ini hanya menyisakan last man standing mereka, Boboho yang tersisa dari Boom Esports. Ya itu tadi kalau aja mereka berdua ya masih Boom itu mungkin bisa kayak saling membackup dan juga mengeliminasi gitu. Tapi apa daya Boboho langsung nampaknya meninggalkan Hexas tadi dan masuk ke arah circle. Sementara itu kita berpindah lagi ke bagian tim Beacon Time. Yang kali ini Nova pun nampaknya sedikit demi sedikit mereka akan melangkahkan kaki dan juga menggunakan vehicle mereka untuk move on atau move out. Yep, dan Nova sudah berhasil menuju ke arah checkpoint mereka yang berikutnya. Saat ini mereka sedang regroup, 3 pemain dalam satu area kompon yang sama. 2 elimination sudah mereka kumpulkan dan mereka tetanggaan sama Sam9 tadi kalau nggak salah. Satu tim dari Malaysia yang cukup dekat dengan mereka. Oh sorry, Bacon, bukan Sam9 tapi Bacon dari tim dari Thailand berarti. Yang cukup dekat dengan tim Nova. Dan prediksi gua ternyata sudah dipulangkan ke arah lobby. Cukup bonyok menjadi tim kedua menyusul Four Rivals. Boom juga agak bonyok nih Don yang lu prediksi Don. Apakah ini menjadi sebuah caster jinx? Aduh masih aja ya sampai sekarang gue bingung sih pas sebenarnya ya pas. Kok ada klinik-klinik ini yang masih viral ya? Masih viral banget kayaknya ya. Dan nampaknya walaupun sebenarnya Boom juga masih bonyok, gue sih masih berharap lah masih bisa bertahan seorang Boboho sebagai last man standing. Tapi di sisi yang lainnya ternyata Geek Fam kali ini bertegur sapa dengan tim Face Clan. Lycan sudah menyiapkan granatnya tetapi dia terlalu lama dan dia pun langsung tumbang kali ini. 3 pemain yang lainnya dari tim Face Clan, mereka akan mencoba berbagai cara sekuat tenaga untuk bisa membalikkan keadaan dan mungkin menyelamatkan seorang Lycan. Dan tampaknya Lycan tak terselamatkan karena dia langsung tereliminasi. Iya betul, tapi Yuhai juga berhasil diamankan. Vitores tadi backup dari jarak cukup jauh untuk mendapatkan seorang Yuhai, namun masih butuh proses untuk menyelamatkan seorang Yuhai. Tapi Snipes sudah mulai merespon kali ini di barisan paling depan. Tapi kita bakal berpindah dulu mengintip Alter Ego, di mana Alter Ego dan BN jarak mereka benar-benar dekat dan ini masih ada di bagian Blue Zone. Alter Ego sedang dalam proses memberikan sebuah pertembakan, tapi
granatnya connect. Satu tumbang kali ini dari BN. Sunas berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego kali ini. Ponbit sedikit mengintip dan ingin mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan follow up sepertinya tidak langsung dilakukan oleh Alter Ego. Tidak langsung melakukan sebuah regroup karena mereka takutnya ada backup yang datang dari arah jauh. Malah ketika backup datang dari Alter Ego tertembak oleh anggota BN yang ada di luar compound ini. Dan Ponbit merespon juga dengan memberikan sebuah smoke setup di bagian depan pintunya tadi. Sementara Sam9 berusaha mengganggu dari jarak yang cukup jauh. Three-way showdown kali ini. Ya, Sam9 akan menunggu mereka semua di seberang karena Sam9 kali ini posisinya sudah berada di Pulau Charlie. Tinggal menunggu saja baik dari Alter Ego dan juga BN kelihatan sedikit dan bakalan diganggu-gugat antara kedua tim tersebut. Tetapi kali ini Ponbit bisa mendapatkan satu pemain dari BN atas double picknya yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Sementara itu tim Sam9 yang sedari tadi sudah berjaga-jaga di bagian seberang pulau. Mereka pun langsung melancarkan aksinya. Namun untuk sementara waktu tim Alter Ego masih dapat bertahan. Ya betul, AE masih bisa bertahan untuk sejauh ini dan Sam9 gagal mengganggu pertempuran tersebut. Malah dari Alter Ego mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dari BN. Sementara Nova yang masih bertetangga dengan Bacon, kali ini mereka bakal melanjutkan rotasi dengan 2 motor yang mereka punya, melipir bertukar sebelah kiri. Ini gue suka banget sih sama jalur yang mereka pilih. Mereka memilih jalur yang aman yang tidak bisa ditembak sama Bacon. Iya, harusnya seperti itu ya, ketika mereka pengen jalur yang aman, melewati rintangan-rintangan dengan lebih mulus gitu. Harusnya sih hal-hal seperti itu sudah dipikirkan. Tetapi teman-teman sekalian, tiba-tiba saja, di circle kita yang ketiga ini tinggal menyisakan 12 tim saja. Dan apakah akan minus 1 lagi? Karena nampaknya dari tim Eagle kali ini bakalan langsung aja tereliminasi salah satu punggawanya. Namun nampaknya dari Tuan 2K ini pemain yang cukup berbahaya dari tim Eagle Esports. Beberapa kali juga melakukan clutch-clutch yang gila menurut gua. Jadi sebenarnya walaupun keadaan dari Eagle Esports masih seperti ini, mereka masih berada di luar zona. Saat ada 1 kilo mereka harus tempuh, tetapi pastinya mereka masih mempunyai chance untuk membalikan keadaan. Sementara itu, war-war pun juga akan terus-terusan terjadi di berbagai pihak. Iya betul, dan GD tadi baru aja lewat, tiba-tiba mereka mendapatkan gangguan dari 2 tim di waktu yang bersamaan. Tapi kita bakal mengintip dulu di mana Tuan 2K akhirnya berhasil mendapatkan 1 pemain dari Infinity. Gatani langsung dipulangkan ke arah lobby. Kita berpaling lagi menuju ke arah tim Genesis Dogma. 1 persatu ter-take down, 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan Tony K ngotot banget kali ini menembak ke bagian bawah dari rumah panjang ini. Akan langsung diterabas begitu saja dari Genesis Dogma. Rata, mereka menjadi tim terakhir dari Indonesia. Belum tim terakhir karena masih ada Alter Ego yang bertahan dengan 4 pemain mereka. Tapi GD dan Boom, 2 tim Indonesia ini sudah dipulangkan ke arah lobby. Tetapi dari tim Alter Ego pula kali ini mereka nampaknya agak kesulitan sedikit untuk bisa nyebrang ke arah Pulau Charlie. Karena mereka hanya berlari dan langsung dihujani peluru yang sangat panas oleh seorang Lord dari Sam9. 1 pemain tumbang dari tim Alter Ego untuk saat ini, bahkan 2 keberadaannya, 3 bahkan hanya meninggalkan 1 punggawa terakhir aja yang udah dikunci posisinya oleh seorang Adips yang akan langsung aja menghujani beberapa peluru-peluru panas. Ya, terlalu sadis caramu untuk menjatuhkan Alter Ego. Tembakan yang begitu lengket tadi langsung menghantam 3 pemain dari Alter Ego. Hanya menyisakan seorang Renalre, last man standings dari Alter Ego saat ini. Sam9 langsung melakukan regroup di bagian ujung jembatan. Mereka tahu mereka sudah mendapatkan 3 pemain dari Alter Ego. Ini harusnya bakal membuat mereka lebih percaya diri lagi. Tapi tiba-tiba datang gangguan dari sang laba-laba. Xavier, Lamborghini, dan juga Duck tadi memberikan tembakan peringatan supaya Sam9 memilih jalur lain untuk bergerak rotasi ke checkpoint mereka yang berikutnya. Ya, dan akhirnya mereka pun juga mencari jalur tersebut dengan baik ya. Mereka bakalan menuju ke bagian-bagian pinggiran tebing-tebing di sekitar tambang. Di bagian barat banget karena bagian tersebutlah yang kosong gitu, yang bisa dilihat dengan sangat jelas. Dimana yang rame ini adalah bagian utara dan juga selatan-selatan. Ada Bacon, ada Nova juga, sementara itu di belakangnya ada YG atau Young Galacticos yang mungkin akan menyusul juga, yang akan melakukan tailing juga ke arah tim-tim yang berada di depan sana. Tetapi ternyata ditahan terlebih dahulu oleh tim Bacon Time karena seorang Marnet sudah langsung tereliminasi. Iya, ini tembakan yang bagus banget datang dari pemain Bacon kali ini. Ini berarti si Omstyle ya. Si Omstyle tadi langsung saja on point mendapatkan beberapa bagian-bagian penting
untuk mendapatkan sebuah knockdown dan kita melihat akhirnya LGD yang sudah mulai terpantau membangun sebuah pergerakan. Mereka belum masuk ke arah play zone yang saat ini. Untuk play zone yang keempat mereka bakal datang dari arah selatan dan harusnya mereka bakal berpapasan sama tim Nova. Ya, di depan mereka ya. Sama Beacon juga berarti. Iya, kalau dilihat-lihat nih udah dari POV kita yang sangat jelas ini, di depannya ada tim Nova yang pastinya nggak bakalan terlalu mudah juga untuk digebrak oleh tim LGD. Di kanan mereka juga ada tim Beacon Style, I'm Style kali ini juga sudah mulai regroup dengan seorang pemainnya itu Shirty. Tetapi nampaknya LGD sudah tahu persis akan adanya keberadaan dari tim lawan yang berada di depan sana di dalam sebuah compound dan nampaknya bakalan langsung aja pengen di retake oleh LGD. Granat, Dona Granat itu connect nggak ya? Itu kalau connect kayaknya kena 3 pemain lumayan. Buy one get 3 jadinya kalau bisa mendapatkan sebuah knockdown dengan Granat tadi, tapi sepertinya gagal. Suki langsung membuka pergerakan barbar untuk menerobos pertahanan dari tim Beacon dan splash damage sudah mulai diberikan. Namun Suki masih belum bisa mendapatkan trade knock kali ini. Suki cukup low HP tapi masih bisa bertahan. Ada Granat yang bakal dilemparkan. Connect berhasil mendapatkan 1. Juta kali ini bakal tumbang namun trade knock terjadi dengan sangat cepat. Dan what happened? Shirty nggak sadar. Di bagian ujung ada 1 pemain lagi dari LGD yang siap menembak dia tadi. 2 tukar 2 harusnya trade knock yang terjadi di fight ini. Wah, gokil sih. Tadi MVM berhasil lolos dari serbuan peluru yang datang ke arah dia dari luar sana. Namun untuk saat ini LGD harus hati-hati karena dalam usaha mereka melakukan revive ke arah lawan-lawannya sudah ada granat yang dimasak. Namun masih belum terlalu on point dari seorang ISIS. Tetapi mereka pun juga harus waspada karena Blue Zone pun juga sudah mulai merenggut sedikit demi sedikit dari SP mereka. Tapi itu apaan? Granat apaan itu barusan coy? Oh my god, meratakan tim LGD. 2 granat loh dari Beacon tadi kalau nggak salah, yang lempar itu si Ice ngelempar, si Noise juga ngelempar. Ada Blue Zone juga soalnya. Betul, si Ice dapetin 1 confirm elimination dan granat dari Noise tadi yang langsung by one rata semuanya. 1 granat meratakan 1 tim dari LGD dan Nova. 2 elimination sudah mereka bukukan, mereka mendengar fight yang ada di bagian belakang, tapi sepertinya Beacon mengambil inisiasi yang lebih rapi lagi, mengambil jalur kanan dari Nova supaya tidak bisa tertembak oleh Nova, walaupun Nova sekarang juga sedang dalam pengintaian dari tim Sam9. Yap, diintai terus-terusan ini, apalagi seorang Putra ya akan mendapatkan vision atau angle yang benar-benar manis supaya dia bisa benar-benar meningkatkan awareness-nya ke arah 360 degree angle-nya. Sementara itu di bagian-bagian tebing kali ini kita bisa melihat adanya di XP kita move on ke arah Nova yang itu lewat begitu saja dengan menggunakan Vespa berdua dan langsung rata dua-duanya oleh seorang Putra. Dan Putra nampaknya langsung to the point banget untuk bisa mengamankan eliminasi tersebut. Ya, what happened dengan Nova? Mereka bermain dengan gaya yang agak sedikit berbeda yang gue lihat ketika mereka bermain di PEL. Agak YOLO tadi dengan rotasi yang mereka bangun. 2 elimination yang begitu mudah dilakukan oleh Putra, pemain dari Sam9 dari arah Sniper Tower untuk langsung mendapatkan 2 elimination. Tapi sekarang 7 tim tersisa dan Nova masih belum bisa lolos dari pengintaian tim-tim yang ada di sekitar mereka. Bahkan Beacon juga masih memiliki angle untuk mendapatkan sebuah pick off ke arah pemain dari tim Nova. Dan para boy, bocah ganteng ini bakal menjadi pemain terakhir Nova yang dipulangkan oleh Mr. Five. Wah, itu benar-benar questionable sih sebenarnya ya. Itu kayaknya emang udah antara mungkin ya emang udah move terakhir banget yang bisa dimaksimalkan aja atau dilakukan aja oleh Nova gitu, karena rotasi berdua dengan menggunakan Vespa di tengah-tengah seperti itu mungkin agak sedikit tidak wise sih menurut gue ya. Dan akhirnya mereka tereliminasi untuk saat ini, meninggalkan 6 tim saja, di mana salah satunya masih ada Alter Ego. Oh my god, baru aja gue bilang ya, Alter Ego harus tereliminasi di posisi ke-6 untuk saat ini karena memang di press juga nggak cuman dari lawan-lawannya tetapi juga ada Blue Zone yang mengintai mereka. Betul, hard game banget sebenarnya kalau kita lihat untuk tiga tim Indonesia di game yang pertama. Rotasinya terpotong terus, GD begitu sadis, Alter Ego tersandwich di awal, rotasi mereka juga terganggu, bahkan dari Sam9 memotong pergerakan dari Alter Ego. Setelah tadi Alter Ego lolos dari BN, tapi ternyata mereka nggak lepas dari Sam9 yang tadi kalau nggak salah Sam9 itu turun di Hatin, tapi mereka rotasi cepat banget untuk mengontrol 1 choke point yang memisahkan antara Kepulauan Alpha dan Kepulauan Charlie. Tetap Tetap ketemu gitu, tetap kepotong juga Sam9. Benar-benar menunggu tadi di bagian-bagian ujung-ujung sana. Dan nampaknya untuk saat ini mereka pun juga masih berada di bagian ujung dari circle-nya.
nanti dan juga menunggu movement seperti apakah yang akan mereka lakukan dengan keadaan yang seperti ini, mengingat mereka harus berhadapan dengan Bacon, DX dan juga FaZe. Oh, dua dari Thailand. Well, Satu Malaysia, dua Saya Thailand. semua. Ya, saya semua. Saya Pride Israel. 3 tim dari PL sudah dipulangkan karena lobby, tapi agak bersedih karena tidak ada tim Indonesia yang masuk di top 4 untuk game yang pertama. Xavier diam-diam kenok sekarang mereka karena terpantau lagi-lagi. Entah kenapa gue kayaknya ngelihat kayak kontrol area dari Sam9 ini benar-benar bagus banget. Mereka gangguin Nova, mereka gangguin The Xavier. Mungkin mereka juga bisa ganggu ke arah Bacon yang ada di bagian kanan dari angle view mereka. Ini tinggal kayak urusan circle selanjutnya menuju ke arah mana aja sih. Karena kan kalau misalnya tidak menuju ke arah mereka, mereka di bagian-bagian higher ground mereka harus turun. Meaning kan sementara itu di tengahnya sudah ada FaZe Clan juga. Wah, FaZe Clan masuk sebenarnya enak zona banget, mereka. tetapi yang tidak enak adalah The Xavier karena mereka harus kehilangan satu punggawa mereka di tangan seorang Isis dari tim Bacon Time. Dan yes, zonanya masih berada di ujung dari posisi Sam9 tersebut. Ya, itu enak banget posisinya Sam9, mereka high ground. Mereka tinggal ngelihat ke arah bawah, tapi masih menunggu juga untuk peruntungan dari zona yang ke-8 nanti bakal bergerak ke arah FaZe Clan atau bakal bergerak menuju ke arah Sam9 karena ini tinggal 2 tim yang sudah masuk ke dalam zona. Sementara FaZe Clan bakal berfokus untuk menjaga Bacon supaya Bacon gak bisa masuk ke area daerah teritorial mereka. Tapi Noise sudah mulai melihat satu pergerakan dari seorang Vintoris, namun masih gagal untuk mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari FaZe Clan tembakan datang lagi dari Mr. Five menuju ke sebuah bagi dan berhasil menangkap satu pemain dari Bacon. Noise diamankan begitu saja. Tony K kali ini bakal menjadi eksekutornya, tapi Fight masih berlanjut dan sedikit memberikan celah untuk Frankie bergerak masuk mendekat ke arah circle yang ke-7. Yap, ini kayaknya bakalan menjadi PR yang cukup berat ya untuk The Xavier dan juga tim Bacon untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi posisi dari Sam9 mereka udah tahu persis nih keadaan circle seperti ini harus ngapain. Jadi mereka kayak nyebar, ini ibarat kayak garis khatulistiwa ya. Betul. Lurus semuanya satu dan akan menjaga semua angle baik kanan, kiri dan juga tengah. Dan kali ini sudah bisa dilihat keberadaan dari seorang Adips, bisa melihat seorang Vintoris tadi, tapi masih bisa selamat seorang Vintoris. Sementara di sisi yang lainnya ternyata Bacon dan juga DX harus tereliminasi karena sudah ada blue zone yang sangat sakit. Enggak, tadi kalau nggak salah Xavier lagi healing kan? Berarti timing healingnya dia miss. Tadi kalau nggak salah dia masih ada 13 atau 14 aid kit dan sekarang dia langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti healing time-nya miss tadi, nggak perfect untuk mendapatkan best placement dari peringkat yang ketiga atau keempat ketika The Xavier dipulangkan ke arah lobby. Dan sekarang tinggal 2 tim yang tersisa antara FaZe Clan versus Sam9. Dimajuin sama FaZe Clan sedikit demi sedikit. Mereka udah serap smoke setebal itu, wall smoke-nya, dan mereka berhasil untuk maju ke kompon di seberang sana. Wall smoke-nya cakep sih. Cakep banget cuy, udah bener-bener kayak ngebatasin banget angle dari seorang Dep. Ya betul, dan circle-nya ini udah circle terakhir Don. Udah nggak bisa punya ruang gerak yang terlalu lama lagi karena udah 1 detik untuk last blue zone bakal bergerak. Tapi granat bakal dilemparkan ke arah sebelah kanan kali ini dari seorang Adips, berusaha untuk memberikan tekanan ke arah FaZe Clan. Dan ini dia Dep masih memiliki 2 granat lagi, bakal dilemparkan ke bagian dalam dari broken wall-nya, saling lempar granat tapi sepertinya miss. Lemparan granat dari FaZe Clan, malah FaZe Clan menerima splash damage lemparan dari seorang Dep. Akan bergerak maju, Free Fire menuju ke arah dalam dari broken wall-nya, tapi Adips sudah berhasil touchdown. Kali ini bakal menjadi ninja di bagian tengah dari smoke bakal masuk ke dalam rumah, tapi granat berikutnya bakal dimasak oleh seorang Dep. Melihat menuju ke arah sebelah kiri, dia nggak sadar, Mr. Five lengah, 2 tumbang, DBS Gaming is real, 1v1 situation antara Vintoris versus Dep. Kali ini dengan menggunakan sebuah DBS, akan bergerak jump shoot masih gagal dan terus smoke berhasil. Low HP kali ini Vintoris, 1v1 situation, kalah mental, menang mental, apapun itu pokoknya Sam9 berhasil mengamankan WWC di game yang pertama. What banget sih beneran. Dari awal banget, dari awal game banget sampai akhir kita benar-benar disuguhkan oleh fight yang cukup intens, yang menarik banget menurut gue bener-bener kayak sebahagia itu melihat fight yang terjadi dari awal sampai akhir tadi, dan akhirnya dimenangkan oleh Sam9 untuk saat ini di Sunhawk. Wah, memang gue melihat banget ya Sam9 ini dari circle yang keberapa tadi berarti ya? Kelima ya? Yang kayak mereka masih di pojokan, masih dapetin circle gitu dan berhadapan dengan tim FaZe Clan.